Generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Gen Z juga dikenal sebagai generasi yang kekinian karena mereka tumbuh beriringan dengan pesatnya kemajuan teknologi. Hal ini menjadikan Gen Z sebagai generasi yang melek akan teknologi, terutama dengan banyaknya dari mereka yang telah beranjak dewasa dan mulai memasuki dunia kerja. Gen Z juga sering dijuluki sebagai Strawberry Generation. Nah, kenapa sih mereka sampai disebut seperti itu? Yuk kita bahas. Julukan Strawberry Generation ini merujuk pada buah strawberry yang dinilai memiliki tampilan cantik dan menarik dari luar, tetapi sangat rentan dan mudah hancur meski hanya diberi sedikit tekanan. Gen Z dijuluki sebagai generasi strawberry oleh generasi di atas mereka karena dianggap mirip dengan buah strawberry, eksotis dan menarik tetapi mudah hancur ketika menghadapi tekanan, khususnya dalam aspek dunia kerja. Mereka dinilai kurang tahan banting dalam menghadapi kompetisi, apalagi di era yang sangat kompetitif seperti saat ini. Siapa ya dia tadi kita muter-muter, mending istirahat dulu. Yuk, di situ tempat duduk tuh. Yuk kita ke situ. Kalian sadar gak sih kalau cari lowongan kerja sekarang tuh susah banget. Padahal lowongan kerja tuh banyak, tapi masih aja banyak orang yang ngomong kalau susah nyari kerja, apalagi generasi Gen Z. Tapi menurutku lowongan pekerjaan itu sebenarnya ada. Cuma gadgetnya aja sih yang lebih selektif. Mereka tuh pengen gajinya lebih besar, tapi nggak mau menguras waktu sama tenaga juga. Nah itu dia, pas aja mereka suka disebut sebagai generasi strawberry. Soalnya manja sih, baru dapat tekan dikit aja langsung mundur nyerah, terus gak pernah cari solusi lagi. Memang sih ada sisi itu juga, tapi jangan lupa juga mereka tuh lebih kreatif sama adaptif juga. Apalagi di era digital sekarang, mereka itu punya ide-ide yang nggak punya di generasi sebelumnya. Aku sih setuju ya kalau misalkan mereka itu punya kreativitas yang tinggi, tapi di sisi lain banyak juga yang mengeluh karena tekanan hidup yang semakin berat. Mungkin mereka juga butuh pendekatan yang berbeda untuk semua masalah mereka. Itu dunia sekarang memang cepat berubah dan generasi strawberry beradaptasi dengan cara yang berbeda. Mereka terbiasa dengan teknologi dan terbuka untuk mencari dukungan, terutama dukungan kesehatan mental. Hal itu juga yang membuat mereka terlihat kurang tahan uji jika dihadapkan pada situasi yang sulit. Tapi kalau bukannya ada masalah langsung cerita sana sini terus minta bantuan, bukannya malah jadi kebiasaan ya. Makanya mereka manja. Dulu orang tua kita aja bisa kok survive tanpa harus cari bantuan ke orang lain sama cerita sana sini. Zaman sudah berubah, Linda. Keterbukaan tentang masalah emosional justru membantu mereka mencari solusinya secara kolektif. Mereka itu lebih peka terhadap masalah emosional sendiri, sehingga bisa mencegah masalah stres yang berkepanjangan. Jadi intinya generasi strawberry itu punya kelebihannya masing-masing. Contohnya itu mereka punya kreativitas yang tinggi, tapi di sisi lain mereka juga harus belajar untuk menghadapi masalahnya sendiri tanpa harus mengandalkan dukungan eksternal. Tepat sekali, alih-alih kita menyebut mereka manja, mungkin kita bisa melihatnya dari perbedaan cara menghadapi tekanan zaman. Dengan bimbingan dan pengalaman, mereka bisa menggabungkan kelebihan dan ketahanan mental yang lebih baik. Benar juga sih. Mungkin aku harus ngeliat dari sudut pandang yang berbeda juga. Pasti setiap generasi punya tantangan dan kelebihannya masing-masing gak sih? Benar, yuk kita dukung dan beri ruang kepada mereka untuk bisa berkembang. Dengan saling memahami, kita bisa belajar dari masing-masing generasi. Setuju, percakapan seperti ini bisa membantu kita untuk menemukan titik temu antara tradisi dan inovasi. Mari kita lihat ke depannya dengan optimisme. Setiap generasi memiliki peran penting dalam membangun masa depan yang lebih baik. Maha barudak! Well!